I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Tapi bohong. You didn't have to cut me off. I could never thought we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malia, saya Prodi Manajemen semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Valetehan. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Yulaika SEMAK sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengantar akuntansi kali ini. Dan teman-teman yang sedang menonton, saya di sini akan mengerjakan neraca lajur. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Pada praktiknya, kolom yang ada dalam neraca lajur terdiri dari 5 bagian pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Neraca saldo, 2. Ayat jurnal penyesuaian, 3. Neraca setelah penyesuaian, 4. Laporan perhitungan laba rugi, dan yang terakhir, neraca. Adapun manfaat dari neraca lajur, yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menghubungkan akun dan penyesuaian serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan, membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan dalam hal kegiatan perencanaan dan pengorganisasian audit. Neraca lajur dibuat pada akhir periode akuntansi sebelum atau sesudah proses penyesuaian. Nah, setelah dijelaskan tadi, ini adalah format dari neraca lajur. Selanjutnya, mari kita kerjakan neraca lajur dari PT Bima Nusantara. Setelah kita lihat di sini ada neraca saldo PT Bima Nusantara per 31 Mei 2020, yaitu yang pertama ada kas di debit sebesar 110.550.000. Selanjutnya piutang di debit sebesar 11.560.000. Sewa dibayar di mukas di debit sebesar 131.500.000. Selanjutnya truk tunai di debit sebesar 450 juta. Hutang usaha di kredit sebesar 250 juta. Selanjutnya, modal Ibu Maya di kredit sebesar 507.610.000. Pendapatan jasa di kredit sebesar 101 juta. Beban gaji di debit sebesar 5 juta. Dan yang terakhir, perlengkapan kantor di debit sebesar 150 juta. Dan alhasil total sama di debit kredit, yaitu sebesar 850.610.000. Perlu diingat, jika alhasil tidak sama, tidak balance, berarti di situ ada kesalahan pencatatan. Selanjutnya, buatlah neraca lajur yang terdiri dari neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Saya di sini sudah membuat kolom neraca lajur dari PT Bima Nusantara. Yang pertama ada neraca saldo, kita masukkan terlebih dahulu neraca saldo sebelumnya yang tadi. Nah, setelah mengerjakan neraca saldo tadi, mari kita lanjut dengan jurnal penyesuaian. Akun PT Bima Nusantara membuat 4 penyesuaian pada akhir Mei 2020.
Yang pertama, ada beban perlengkapan pada akhir Mei 2016 sebesar 1.200.000. Yang kedua, sewa dibayar di muka yang beban harus diakui sebesar 500.000. Yang ketiga, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 25 juta. Yang keempat, beban penyusutan truk sebesar 10 juta. Lalu kita masukkan dengan nama akun beban perlengkapan kantor. Posisi di debit sebesar 1.200.000. Selanjutnya mari kita masukkan dengan nama akun beban sewa dibayar di muka sebesar 500.000. Posisi di debit. Di kredit kita letakkan 500.000 dengan nama akun sewa dibayar di muka. Maaf sebelumnya ada yang terlupakan, yaitu beban perlengkapan kantor. Di kredit kita letakkan sebesar 1.200.000 dengan nama akun perlengkapan kantor. Dan yang ketiga, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 25 juta. Nama akun kita ganti piutang usaha, di debit sebesar 25 juta. Lalu kita masukkan ke kredit nama akun pendapatan jasa sebesar 25 juta. Yang keempat, ada beban penyusutan truk sebesar 10 juta. Kita masukkan dengan nama akun beban penyusutan truk di debit sebesar 10 juta. Perlu diingat, dalam neraca penyesuaian, setiap ada transaksi beban penyusutan, maka harus dimunculkan akun akumulasi penyusutan yang fungsinya sebagai penyimbang dan letaknya kredit. Lalu kita masukkan akumulasi penyusutan truk, lalu letaknya di kredit sebesar 10 juta. Lalu kita total dan hasilnya di debit sebesar 36.700.000 dan di kredit sebesar 36.700.000. Hasilnya balance dan sama. Selanjutnya, mari kita kerjakan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, tinggal kita sesuaikan saja neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang pertama, kas ada di debit sebesar 110.550.000 kita masukkan. Lalu piutang usaha sebesar 11.500.000 di debit kita masukkan. Sewa dibayar di muka di debit sebesar 131.500.000 dan di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 500.000 kita kurangi dan hasilnya sebesar 131 juta. Selanjutnya, truk tunai di debit sebesar 450 juta kita masukkan. Hutang usaha di kredit sebesar 250 juta kita masukkan. Modal Ibu Maya di kredit sebesar 507.610.000 kita masukkan. Pendapatan neraca saldo di kredit sebesar 101 juta dan di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 25 juta. Jadi kita tinggal jumlahkan dan hasilnya sebesar 126 juta. Beban gaji di debit sebesar 5 juta kita masukkan. Perlengkapan kantor di debit sebesar 150 juta dan jurnal penyesuaian di kredit sebesar 1.200.000. Kita kurangi hasilnya adalah 148.800.000. Beban perlengkapan kantor di debit sebesar 1.200.000 kita masukkan.
Beban usaha di debit sebesar 500.000 kita masukkan. Piutang usaha di debit sebesar 25 juta kita masukkan. Beban penyusutan truk sebesar 10 juta di debit kita masukkan. Akumulasi penyusutan truk sebesar 10 juta di kredit kita masukkan. Lalu kita total neraca saldo setelah penyesuaian debit terlebih dahulu, kita total hasilnya adalah 893.610.000. Kita total kredit neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu hasilnya 893.610.000, sama berarti kita kerjakan laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita masukkan yang nama akunnya, beban-beban, dan pendapatan. Kita masukkan pendapatan jasa di kredit sebesar 126 juta dan beban gaji di debit sebesar 5 juta. Selanjutnya beban perlengkapan kantor di debit sebesar 1.200.000. Beban sewa dibayar di muka di debit sebesar 500.000 kita masukkan. Lalu yang terakhir, beban penyusutan truk di debit sebesar 10 juta kita masukkan. Selanjutnya kita total debit semua ini dan hasilnya 16.700.000. Lalu kita total di kredit. Kebetulan ini ada satu di pendapatan jasa, jadi kita masukkan saja di totalnya 126 juta. Pendapatan jasa paling besar, jadi PT Bima Nusantara mengalami sama. Kita kurangi 126 juta, kita kurangi 16.700.000 dan hasilnya 109.300.000. Biar balance, jadi kita tambahkan 16.700.000 ditambah 109.300.000 sama dengan 126 juta. Dan di kredit tinggal kita jumlahkan saja. Kita masukkan sebesar 126 juta. Lalu PT Bima mengalami keuntungan sebesar 109.300.000. Kita akan mengerjakan laporan posisi keuangan. Perlu diingat, akun beban dan pendapatan tadi akan masuk ke laporan laba rugi dan sisa akun-akun itu akan dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Yang pertama ada kas sebesar 110.550 di debit, kita masukkan ke laporan posisi keuangan, letakkan di debit. Selanjutnya ada piutang usaha di debit sebesar 11.560, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di debit sebesar 11.560.000.
Sewa dibayar di muka di debit sebesar 131.500.000, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di debit. Selanjutnya truk tunai di debit sebesar 450 juta, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di debit. Hutang usaha sebesar 250.000 di kredit, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di kredit. Selanjutnya ada modal Ibu Maya sebesar 507.610.000 di kredit, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di kredit. Selanjutnya perlengkapan kantor di neraca saldo setelah penyesuaian itu ada 148.800.000 di debit, kita masukkan ke laporan posisi keuangan karena sudah disesuaikan oleh neraca saldo setelah penyesuaian. Piutang usaha di debit sebesar 25 juta di neraca saldo setelah penyesuaian, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di debit yaitu sebesar 25 juta. Akumulasi penyusutan truk di kredit sebesar 10 juta, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di debit yaitu sebesar 10 juta. Lalu kita total laporan posisi keuangan dari debit dan hasilnya adalah sebesar 876.810.000 rupiah. Lalu kita cari selisih antara kedua tersebut. Dari 876.810.000 kita kurangi 768 juta rupiah dan hasilnya 109.300.000 di kredit. Lalu kita tambahkan 768 juta ditambah 109.300.000 sama dengan hasilnya 876.910.000. Lalu masukkan di debit sebesar 876.910.000. Nah, ini adalah neraca lajur dari PT Bima Nusantara yang sudah kita kerjakan. Nah, apa sih tujuan dibuatnya neraca lajur? Jika perusahaan memilih untuk membuat neraca lajur, maka dokumen tersebut akan berguna untuk memeriksa perhitungan apakah sudah tepat atau belum. Selain itu, neraca lajur juga berfungsi untuk mengurangi human error atau kesalahan karena terlupakannya memasukkan salah satu ayat jurnal penyesuaian. Jadi sangat penting tujuannya dan sangat jelas. Nah, itu saja yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 全力キュンキュン始めるよ Let's go! からの逆転からのドッキリからの